Your wake up call dan Happy New Year. Kembali lagi dengan saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Dan ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Dan tentunya karena awal tahun tak ada yang lebih asik lagi kalau kita membicarakan bagaimana menjalani atau menghidupi 2021 dengan benar-benar penuh berdaya gitu ya. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu mentor saya yang banyak membimbing saya di awal-awal saya masuk ke dalam dunia training. Ya, namanya Pak Tan Egi. Kalau orang-orang Medan yang suka training atau apa pasti mengenal dengan Pak Tan Egi. Ya, oke. Dan kelihatannya beliau sudah masuk. Saya akan invite terlebih dahulu. Mas upgrade. Pak Tan kelihatannya perlu upgrade untuk dapat join. Soalnya saya nggak dapat invite. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa, kita sambil nunggu Pak Tan untuk untuk dapat join. Jadi kita akan membahas bagaimana Pak Tan sebagai seorang yang senior, pelaku terkait dengan manajemen konsultan, terus kemudian juga punya cara pandang terkait dengan 2020. Lalu kemudian apa yang kita dapat pelajari dari 2020 yang dapat kita ambil untuk 2021. Lalu kemudian apa yang kita perlu develop untuk membuat kita lebih baik lagi di 2021. Ya. Oke, dan juga teman-teman yang baru masuk, Happy New Year teman-teman. Thank you sudah join in. Saya cek bentar ke Pak Tan. Pak Tan sepertinya di sini dikatakan must upgrade app in order to join. Saya nggak dapat invite. Oke, ini kayaknya Oke, bentar ya buat teman-teman. Oke. Saya WA Pak Tan terlebih dahulu. Sepertinya ada di IG ini sekarang ada, oh ya, oke, sip. Akhirnya. Oke, Pak Tan udah join in. Halo Pak Tan. Wah. Tapi tadi kok nggak bisa ya? Iya, nggak tahu Pak Tan. Kalau di saya waktu mau invite Pak Tan, itu ditulis katanya must upgrade apps-nya gitu. Jadi kayak apps-nya perlu di-update dulu baru dapat join. Ya, biasanya pemain solo sih. Tadi pagi pun masih bisa Ya. sih. Ya, gini udah jarang di invite jadi jarang join orang punya jadi ini kan kita mesti belajar ya. Oke, tapi saya nggak tahu Ya, tadi ya. kenapa jadi bisa request ya. Biasanya mesti request dulu. Oke, sekarang udah bisa. Saya lagi start, Ya, saya ya, mungkin yang penting agak, udah. aku terlalu dekat ini jadi sehingga belum dapat semua ya. Masih paruh sampai sini. Ya, baru kok. Saya mesti agak jauh sedikit. Oke, gini bagus? Oke. Oke nih Pak Tan. Terus kita baginya sama-sama merah nih Pak Tan. Ya, tapi saya nggak tahu. Tiba-tiba saya senang pakai baju merah ini. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya thank you Pak Tan untuk waktunya sudah meluangkan waktu di acara di teman ngobrol di Wake Up Call ini. Ya. Dan tema kita hari ini kan sebenarnya Be Smarter in 2021 ya, tapi tetap awalnya adalah karena awal tahun gitu ya kan, biasa ya, orangnya suka dari awal tahun tuh bicara sesuatu nih, gimana di awal tahun ini dapat jadi lebih baik lagi gitu, ya kan. Nah,
Tapi sebelum kita di apa? Halo, suara saya jelas nggak Pak Tan? Jelas, jelas, jelas. Gambar jelas, suara jelas. Oke, good. Thank you Pak Tan. Yuk. Nah Pak Tan, pengen tanya pendapat Pak Tan dulu nih. Kan 2020 ini kan bener-bener tahun yang apa ya? Nah, pengen tahu pendapat Pak Tan terkait 2020 dulu nih. Bagaimana pandangan Pak Tan terkait 2020? Ini pandangan pribadi ya, jadi tidak ada hubungan dengan secara umum, oke? Ya. Jadi memang kita banyak belajar. Tadi saya pikir-pikir jawabannya apa ya? Tahun 2020 itu tahun yang cukup melelahkan, capek gitu ya. Ya, lelah. Jadi semua orang saya pikir mempunyai perasaan yang sama. Di situ saya tulis ada fear, ada rasa takutnya itu sangat luar biasa. Ada juga yang sampai sudah putus asa, tidak bisa optimis lagi, pesimis semua. Ya, itu saya pikir semua orang berpikiran sama. Tapi saya, terutama saya itu di akhir tahun menjelang tahun 2020, saya sudah sering dengarkan berita dari luar negeri, terutama dari China, bahwa di sana sudah mulai repot ya. Jadi sampai di Indonesia, di Medan terutama di bulan Maret itu kita sudah stop semua activity. Tapi untungnya di tanggal 22 Februari tahun 2020 kita masih sempat melakukan satu seminar yang cukup ramai ya. Jadi itu yang terakhir yang kalau ditanya oke, apa yang enak ya di tahun 2020 ini ya berarti itu di Januari Februari kita masih aman. Tapi begitu sudah masuk ke bulan Maret, saya punya jawaban bagaimana mengartikan atau bagaimana saya memandang tahun 2020 itu adalah fear. Itu serang aja ya. Kita nggak boleh lagak dalam hal ini. Oh, kita nggak boleh bilang, ya kita harus optimis. Ya, masih ada harapan, masih itu. Nah, saya ini orangnya belak-belakan. Okay? Kalau saya bilang, kita pesimistik. Okay? Jadi kita itu memang khawatir, cemas, putus asa, itu semua ada. Ya. Tapi kita ini bukan berarti stop ya, kita mesti ada, kita berjuang lagi, namun kita perlu bicara tentang kenyataan. Ini adalah kenyataan, bukan sesuatu yang bisa kita style gitu ya. Itu saya punya perasaan. Fear. Lalu satu kata yang paling sering muncul di tahun 2020 adalah if, kalau. Oh, oke. Ya, saya nggak tahu orang lain, tapi saya sendiri itu selalu if itu selalu berputar di situ. Kalau nanti bagaimana ya? Kalau nanti COVID sudah berlalu, kalau nanti badai sudah berlalu atau pasca berlalu, ini nanti kita gimana? Nanti kalau sudah nggak ada COVID lagi, saya mau bagaimana? Itu if. Kalau COVID ini bertambah parah bagaimana? Jadi ini tergantung cara berpikir orang. Kalau tambah parah nanti bagaimana? Kalau nanti sudah berlalu bagaimana? Jadi orang kalau sesuai dengan teori bilang jangan pikir yang negatif dong, pikir yang positif. Nah ini positif negatif pun jadi kata-kata yang sangat populer di tahun 2020 kan. Positif jadi nggak baik ya, justru negatif jadi baik. Nah itu kalau tes swab gitu ya. Positif nanti kemana-mana nggak pakai masker Pak. Ya, jadi kalau saya itu berpikir memang kalau nanti sudah berlalu, saya bisa kembali lagi kehidupan yang normal seperti dulu, masih bisa menyelenggarakan training, seminar, itu kan enak gitu ya, jadi perasaan itu bisa lebih enak. Tapi kita juga harus berpikir kalau nanti dia menjadi lebih buruk, ya, if something really goes wrong gitu, jadi kalau dia jadi lebih buruk, apa yang perlu kita lakukan? Jadi sebenarnya di akhir tahun 2019, saya sudah mulai ada sedikit persiapan. Maka coba lihat di seminar kita itu di tanggal 22 Februari itu kita sudah sediakan sanitary. Ya, kita sudah sanitizer. Oke, sanitizer supaya nanti peserta datang itu bisa pakai. Orang juga heran, kenapa? Kok Medan kan belum ada apa-apa, kenapa sudah dianjurkan pakai sanitizer? Saya pikir itu adalah satu pencegahan. Jadi di dalam problem solving, pencegahan itu selalu lebih baik daripada pemecahan masalah. Ya, jadi kita mencegah dulu. Itu tadi if. Ini kita bicara pertanyaan dulu ya, pertanyaan pertama. Yaitu bagaimana saya mengartikan atau saya bagaimana melihat. Satu kata if, kemudian juga ada kata-kata seperti ya
takut, worry, cemas dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kata yang memang sering terjadi. Namun saya lihat di tahun 2020 ini juga banyak pelajaran yang kita pelajari. Ya, sebetulnya itu sudah kita lakukan sehari-hari. Sebelum COVID-19 itu kita ada lakukan. Seperti apa? Ya. Seperti planning misalnya. Seperti planning. Ini kita juga, memang dari dulu kita sudah ada planning. Problem solving, kita ada problem solving. Tapi ini problem ini adalah problem yang, kalau di teori saya itu tingkat yang paling gawat, yaitu di luar kemampuan manusia. Memang sekarang kita lagi bicara vaksin dan sebagainya. Tapi saya pikir masih jauh dari kemampuan manusia. Jadi kalau kita dengar berita bahwa vaksin ini masih butuh waktu sekian tahun ya, baru bisa selesaikan di Indonesia ini kan orangnya banyak. Saya pikir itu nggak heran. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya kira-kira itu Pak Yudi yang saya bisa sampaikan di awal ini. Ya. Oke. Jadi artinya ada tiga hal tadi ya Pak Tan. Artinya fear yang pertama, yang sebenarnya if, banyak kata-kata terkait dengan if gitu ya, dari 2020 itu. Ya, terus kemudian yang ketiga itu ya sebenarnya ada worry atau apa, tapi sebenarnya artinya melakukan banyak. Ya. Dan juga boleh kita bilang kita ini latih kita punya emotional quotient lah. Kita punya emotional intelligence ya. Siapa yang kuat di EI-nya atau emotional intelligence-nya, dia bisa survive. Nah, bicara soal survive ini pun saya lagi berpikir ini beberapa hari ini. Nanti di tahun depan, 2022, atau di tahun ini juga, mudah-mudahan tahun ini juga, apa yang paling kita sering sebutkan? Ini kita bilang korbannya atau survivalnya. Survival itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Yang bertahan. Yang bertahan, ya. Jadi kalau kita bilang, nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian orang bicara soal tahun 2020 ini, kalau kita bilang korbannya ada sekian juta. Atau orang yang bertahan itu bisa berapa sekian juta. Nah, sebaiknya kita bilang korbannya, jangan bilang yang survive. Kalau survive itu pasti nanti sedikit jumlahnya, mungkin ya, kalau sedikit kan nggak baik ya. Jadi sebaiknya bilang orang-orang yang jadi korban itu sekian juta cukup lah, itu nggak usah terlalu banyak ya. Ini yang saya harapkan. Walaupun 10 tahun, 20 tahun kemudian saya sendiri mungkin bisa lihat atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi itu yang saya harapkan. Ya, itu yang saya harapkan. Oke? Ya. Mudah-mudahan dapat terus melihatnya. Tapi ya memang benar-benar ya 2020 itu apa ya? Ya tadi artinya bukan saatnya terlalu banyak berpikir positif. Kalau terlalu berpikir positif itu malah jadinya membuat kita tidak benar-benar memperhatikan misalnya SOP keamanan terkait dengan perlu jaga protokol kesehatan dan sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi tadi yang mengikuti protokol kesehatan, orang yang waspada, orang yang takut, orang yang mereka itu saya memperhatikan orang lebih percaya pada apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Ini yang saya pelajari di tahun 2020. Ternyata banyak orang percaya pada apa yang dia lihat. Jadi di dalam komunikasi tatap muka itu ada visual, ada verbal, dan ada vokal. Jadi dalam hal ini visual apa yang dia lihat. Saya lagi mempelajari kenapa teman-teman termasuk keluarga jauh dekat gak banyak ya. Mereka masih berani pergi ke tempat ramai. Kalau kerja beda ya. Kalau kerja itu demi pekerjaan mereka harus keluar lah. Tapi ini pergi ke mall, pergi ke makan di restoran, pergi tempat makan dan sebagainya. Karena mereka pertama kali keluar, dia lihat keadaan di situ aman. Setelah dia pulang dari suatu tempat, sama 1 bulan atau 2-3 minggu, tidak ada kejadian di tempat itu. Jadi dia lebih yakin lagi. Kan aman kan? Mana ada apa-apa. Saya pergi, bawa keluarga lagi, kami aman semua. Tempat itu tidak ada kabar bahwa di situ ada terjadi apa-apa gitu. Itulah menambah orang jadi pede, jadi lebih percaya dan lebih yakin. Maka Pak Yudi datang ke Medan tanya sama saya kan, orang Medan kok berani-berani gitu ya. Oke, sepertinya tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi mereka percaya pada apa yang dia lihat, bukan apa yang didengar. Kalau dia dengar dari radio, ada berita, TV gitu ya, bahwa ada sekian korban dan sebagainya.
mereka justru tidak begitu percaya. Karena mereka nggak lihat. Kecuali orang yang sudah pernah lihat korban yang kena COVID itu bagaimana dia punya kesulitan menghadapi penyakit ini, mungkin dia baru bisa sedikit demi sedikit dia percaya. Jadi ini saya pikir yang tadi saya bilang kalau demi pekerjaan itu oke lah. Saya juga keluar sih sekali-sekali ya demi kita harus makan kan, kita harus beli kan, kita harus kerja juga saya ada ruang kerja di satu tempat lagi, saya pergi ke sana tapi cari ruang kerja yang paling aman. Saya punya ruang kerja di luar rumah saya itu parkir di basement, naik lift 2 tingkat langsung masuk ke kamar itu sudah kerja. Jadi saya nggak ketemu siapapun itu. Ya jadi ini dia tadi masa lihat lebih percaya. Jadi dia lihat tak ada yang kejadian, maka dia tambah berani. Ya. Ini yang saya lihat. Ya. Benar sih Pak Dan. Kayak misalnya di Jakarta juga ada beberapa tempat ya kalau kita pergi itu ya itu seperti orang nggak khawatir gitu. Jadi ya seperti seakan nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak saya gitu, baru terakhir ini ada dengar lagi ada temen yang bener-bener ngalamin gitu, sedang di opnam di rumah sakit karena COVID. Ya. Dan itu membuat jadi khawatir gitu kan, maksudnya. Ya. Jadi soal khawatir ini kan memang gimana ya? Saya dalam waktu nggak sampai 5 minggu ada 2 teman yang sudah kita kenal sejak 50 tahun sebelumnya itu meninggal dalam waktu 5 minggu, Pak. Dan keduanya itu ada di dalam satu WA grup WA grupnya cuma 10 orang. Ya. Jadi coba bayangkan ini kalau kita mengalami sendiri, wah ini kita ngeri kan itu orang bilang, nah satu kata itu ngeri kan. Tapi bagi banyak orang saya juga heran. Oke lah, itu lupakan lah. Mereka punya kebebasan masing-masing. Mereka tuh boleh saja. Tadi saya bilang ya, demi pekerjaan, demi bisnis. Nah justru kawan saya itu demi bisnis dia. Dia tinggal di Jakarta, dia berangkat keluar kota. Itu disitulah dia terinfeksi. Nah, tapi apa boleh buat? Mungkin waktu itu dia bertanggung jawab terhadap dia the whole business. Mungkin perusahaannya itu banyak pegawai juga harus survive. Itu saya pikir ya kalau dia pilih itu yang paling harus dia pilih itu oke lah. Ya. Pelajaran. Tadi yang menarik waktu Pak Tandi. Oh ya, sorry. Ya, silakan. Oke, tadi yang menarik Pak Tan waktu Pak Tan mengatakan bahwa salah satu yang di 2020 itu if gitu Pak Tan. Sebenarnya kalau makin sering menanyakan if itu, sebenarnya ada bagusnya juga kan, Pak Tan. Jadi artinya preparation jadi lebih baik. Benar nggak sih? Oh iya, betul. Betul. If itu sangat bagus untuk preparation, if itu sangat bagus untuk planning. Jadi saya belajar dari seorang teman, 30 tahun yang lalu, dari Singapura datang ke Medan. Waktu itu saya masih di penerbangan, jadi kalau kita mau buat acara, buat apa gitu, dia bilang, you use if is very good for planning. Jadi, planning itu pakai if, jadi if this happen, if that happen, if something bad happen, nah itu Anda bisa tahu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, bagaimana Anda mengantisipasi. Jadi kalau Anda pakai if, Anda bisa lebih aware, kalau nanti ini terjadi bagaimana. Ya, jadi if itu bagus. Jadi bukan soal, oh kok kenapa pesimistik gitu ya, kenapa pikirkan yang enggak gitu yang terjadi. Bukan begitu. Saya kalau mau berangkat dari sini ke Prapat misalnya jalan-jalannya, saya tujuannya saya itu mau tiba sana jam 5 sore, nanti malam itu ada barbecue di Lakeside ya, di tepi Danau Toba. Saya pakai if, kalau hujan bagaimana? Kan gitu. Kalau hujan apakah bisa nggak kita pindah ke dalam? Kalau di tengah jalan macet, apakah saya bisa nggak tiba di sana jam 5? Atau lewat jam 5? Kalau lewat jam 5 bagaimana? Kalau saya sempat berpikir tentang hal-hal yang belum terjadi, tapi bakal terjadi, atau bisa terjadi, maka begitu dia terjadi, saya aman. Tapi kalau pikir aja nggak pernah, begitu kejadian, bingung. Waduh, kok kepikir ya? Waduh, ternyata hujan ya, gimana baiknya ya? Semua berantakan, sibuk. Jadi saya tentu saya juga bukan orang yang 100% pesimistik, juga ada optimistik ya. Optimisme saya itu adalah kalau nanti COVID sudah berlalu, klien yang pertama saya kunjungi adalah siapa gitu. Ini sudah sering sekali saya bicara dengan, saya punya klien yang sangat baik sekali, sebuah sekolah di Medan.
Jadi kita sudah ada kesepakatan, kita mau urus dia punya manajemen. Jadi saya bilang sama mereka semua, the first client that I have to visit is your company, saya bilang. Jadi ini if kan, nah if kalau sudah ini, nah realis ya Pak Kris Angkasa ini Ya, ada. juga kita punya klien ya, jadi Pak Kris ini juga sangat brilian ya, dia punya pemikiran realis, realis. Jadi ini dia, Ya. oke, if ya boleh, boleh aja. Ya. Ya. Ya, jadi artinya sedikit menanggapi ya dari Pak Kris Ya. Angkasa. Sebenarnya realis sama pesimis atau optimis tuh kalau dari pandangan Pak Tan gimana? Apalagi di situasi saat ini ya gitu. Maksudnya yang waktu itu kan kita sempat ngobrol ya, waktu itu Pak Tan yang mengatakan bahwa ada waktu itu Pak Tan kasih contoh ya yang soal pesimis sama fakta ya. Pak Tan. Ya. Jadi nah, ya mungkin Pak Kris boleh add di komen apakah realis itu sama dengan nggak fakta gitu ya. Jadi ini dia. Jadi contoh yang saya berikan itu adalah saya punya klien tuh selalu mengeluh, komplain terus. Saya bilang Bapak jangan terlalu pesimis dong. Bukan pesimis, ini fakta katanya. Ya, ini yang apa yang saya worry itu ini memang benar ya, itu akan bisa terjadi. Nah, perencanaan harus pesimis. Tapi semangat harus optimis. Ya, ini yang saya bilang. Ya, perencanaan tentu kita mesti mikirkan sesuatu yang baik atau yang buruk itu akan terjadi. Bisa aja dua-dua terjadi. Ya, jadi saya bukan orangnya. Maka saya selalu bilang sama orang, saya bukan motivator. Kalau motivator nggak boleh bicara seperti saya. Karena dia kalau motivator mesti semuanya semangat gitu ya. Ayo kamu bisa gitu. Semangat bisa. Saya mau tanya. Tanpa dalam tahun 2020 gitu ya. Ya, 2020 siapa lagi yang bisa memompa semangat orang itu? Ayo kamu bisa, jangan khawatir. Ini semua. Siapa bisa? Mungkin dia sendiri juga khawatir. Motivator itu sendiri juga khawatir. Ngeri kan? Kita lihat keadaan seperti ini. Jadi banyak sekali yang kita ini ya. Tapi satu lagi yang selain if tadi, ada empati juga. Nah, kenapa empati saya bilang? Di tahun 2020 saya lihat manusia itu empatinya agak meningkat. Oke. Terutama di sektor pelayanan. Ya. Saya bilang, kenapa empati? Jadi kalau dulu pelayanan itu tidak seperti melayani dengan hati sepenuhnya. Sekarang ini yang jualan tahu bahwa si pembeli ini punya masalah. Oke, tidak berani keluar, atau misalnya kalau saya selalu beli sarapan itu saya tidak mau terlalu lama di tempat jualan dia, saya merondok di mobil, lalu dia pun mengerti, dia lihat saya sudah punya usia, dia bilang, oke, Bapak tunggu di mobil aja, nanti kami antar ke mobil. Nah seperti itu, jadi saya pun jadi senang gitu ya, jadi oh ini empati ini bertambah. Nah justru sekarang ini, saya lihat interpersonalnya ini sudah lebih ini. Kita jadi lebih terbuka, ya lebih baik dan lebih terbuka gitu. Terbuka gimana? Kalau ada keluarga dekat, family dekat mau datang, kita bisa terus terang aja bilang sama dia, sorry ya Pak, Bu, Om, Tante dan sebagainya, ponakan dan sebagainya, kita nanti ngobrol sebentar di pagar aja ya, dalam pagar ya, kita nggak masuk dalam ya. Kita jadi lebih terbuka. Ya, maaf ya, kita nggak boleh bersalaman ya, kita cuma hanya ini aja. Kita jadi lebih terus terang gitu. Kenapa? Ini bukan demi saya saja. Saya ada berapa kali minta tukang datang reparasi AC, pompa air ya, lalu ada treadmill yang rusak, lalu ada internet ya, internet itu rusak. Nah datang tukang-tukang orang teknisi itu, saya sediakan face shield, saya sediakan masker baru, saya sediakan kaos lagi ada satu. Saya bilang, Pak, ini tolong pakai demi kebaikan Bapak dan demi kebaikan saya. Empati kan? Ya empati. Jadi supaya dia bisa mengerti, karena saya bilang saya ini sudah punya usia. Jadi Bapak pun harus jaga kesehatan. Jadi jangan hanya berat sebelah. Bapak pakai ya, dan nanti Bapak jangan menular ke saya ya, jangan gitu ya. Tapi sama-sama betul. Itu apa namanya? Assertive. Betul-betul kan? Betul apa yang saya bawakan di dalam training saya itu. Ya, jadi saya pikir itu dari dia. Jadi tambah empati di sini.
tambah tadi assertive di sini. Ya, jadi kita lebih terbuka. Dan kita terusnya di tahun berapapun kita perlu belajar itu, Pak. Bukan hanya tahun 2021 aja. Ya. Bukan karena dari hasil ini aja kita, tapi sebenarnya berarti kalau saya dengar tadi ya dari Pak Tan sharing itu adalah bahwa apa yang selama ini Pak Tan ajarkan bahwa itu makin terpakai di 2000, artinya dari hasil 2020 itu makin perlu kita terapin, misalnya terkait dengan planning, problem solving, asertif gitu ya. Bagaimana komunikasi asertif itu perlu lebih benar-benar diterapin dibandingkan misalnya kalau tidak ada waktu itu nggak ada COVID gitu kan Pak. Tapi sayangnya banyak peserta itu ikut training kan di sebelum 2020. Banyak yang sudah lupa gitu. Banyak udah lupa. Maka di 2020 ini kembali lagi saya menyelenggarakan training di online, pakai Zoom kan. Nah, pakai Zoom ini kan berkat teman-teman juga. Di situ ada Pak Franky, ada Pak Wahyudi juga, ada teman-teman lain. Termasuk saya lihat juga Pak Kris juga rajin sekali. Ada semacam talk show melalui Instagram Live. Saya pikir ya kita pakai online lah, udahlah gitulah ya. Nah, walaupun awalnya itu agak sedikit pesimistik, laku nggak ya? Nah, ternyata di luar dugaan saya, itu ternyata bisa kita jadi kembali lagi sharing, termasuk juga kita punya Smart Managing Talk yang hari Minggu itu sudah 30 kali hari ini ya. Pak Yudi punya sudah lebih dari 30 kali. Ya. Ya, Pak Yudi punya lebih banyak kan. Jadi ini yang saya awalnya saya peduli amat itu. Ada nggak orang yang dengerin ya? Ada nggak ada ya udah biarin aja gitu. Pokoknya saya jalankan aja deh. Ya, jadi itu yang saya lakukan di tahun 2020. Sebenarnya saya jarang, ini pertama kali ya saya diajak ngobrol tentang tahun yang sulit ini. Ini pertama kali. Biasanya saya juga di training ada singgung sedikit tentang COVID-19 tapi nggak banyak. Tidak all out, artinya dari saya punya feeling itu semua saya ceritakan. Ini pertama kali. Oke, thank you Pak. Karena ya sebenarnya saya udah beberapa kali kepikiran untuk ngajak Pak Tan ya. Artinya Pak Tan sebagai mentornya saya, salah satu mentor saya yang saya sangat appreciate, dan kemudian saya ini ajak Pak Tan tapi jangan yang cuma tiba-tiba apa gitu, jadi satu topik apa ya gitu ya. Nah, kebetulan awal tahun kan, udah awal tahun, ini kayaknya cocok nih Pak Tan gitu ya. Kan Pak Tan punya satu cara berpikir menurut saya memang unik gitu, dan seseorang yang perfeksionis. Artinya kalau bagi saya adalah timbal balik berbalik dengan saya punya yang gayanya yang lebih ya udah yang penting lakukan dulu atau apa gitu. Kalau Pak Tan tadi if-nya banyak atau apa gitu kan. So it's mean bagaimana cara pandang Pak Tan yang menurut saya itu yang membuat saya jadi pengen belajar dan tertarik untuk apa yang dapat dipetik nih dari cara berpikir Pak Tan terkait dengan 2020 ini gitu. Mungkin saja karena saya itu di label perfeksionis ya. Maka saya semua itu hati-hati, sangat hati-hati karena perfeksionis itu hati-hati. Lalu tadi Pak Yudi singgung mengenai tahun baru. Sebenarnya saya adalah orang yang termasuk orang yang walaupun sedikit orangnya, tapi termasuk orang yang tidak terlalu peduli sama tahun baru. Karena saya ini kan di dalam topik saya juga ada time management ya. Karena tahun baru itu 1 Januari tahun baru ini banyak dipakai sebagai alasan ya supaya nanti kegiatannya bisa ditunda. Misalnya di awal Desember lah. Awal Desember saya bilang, yuk mari kita lakukan olahraga yuk, kita jalan pagi atau kita pergi berenang dan sebagainya. Oh ya betul juga ya, bagus ya bagi kesehatan ya temanku bilang. Lalu dia bilang, udahlah nanti Januari aja ya, tanggung ini sudah akhir tahun ya. Ini satu alasan. Nanti begitu sudah Januari dia bilang apa? Tanggung ya, ini nanti sebentar lagi udah fiskal year, nanti April kita mau tutup buku ya, kita agak sibuk sedikit nanti mau lapor pajak dan sebagainya. Nanti begitu habis ini ya nanti sebentar lagi mau lebaran, sebentar lagi mau jadi ini semuanya adalah alasan. Maka di akhir tahun 2019 saya ada buat satu seminar tentang New Year's resolution. Jadi resolusi tahun baru. Kenapa resolusi tahun baru? Kenapa mesti New Year's resolution? Kenapa enggak
nggak new month resolution, new days kan bisa. Ya. Hari baru gitu, bulan baru. Kenapa kita mesti tunggu sampai New Year? New Year itu lama loh, 365 hari. Jadi kalau saya boleh menghimbau kawan-kawan sekalian, ya minta maaf bukan menggurui, tapi kenapa kita mesti tunggu 365 hari? Ya, jadi kalau bisa kapan-kapan saja Anda mau bikin resolution. Kapan-kapan saja Anda mau buat planning, kapan mau buat Anda membuat satu rencana baru gitu. Saya mau mengubah ini kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru yang lebih baik. So anytime you can start that plan. Jadi nggak mesti tunggu tahun baru. Ini Ya, nggak perlu tunggu nanti 2022 gitu ya. Iya, masih tunggu kan masih ada 362 hari lagi gitu kan. Jadi kenapa mesti tunggu? Ya, maka ya kalau Anda mau mengubah sesuatu itu ya udahlah, langsung aja. Jadi kita mempelajari tahun yang capek ini, tahun yang 2020 yang capek, yang lelah ini, yang penuh dengan pesimisme atau pesimis apa ya. Jadi kita itu di tahun 2021 ini ya kita tentu harus tambah hati-hati. Oke, jadi jangan anggap bahwa apa yang Anda lihat itu tidak nyata. Lucunya apa? Kalau kita kembali lagi ke topik yang tadi yang COVID-19 tadi. Ada beberapa orang tanya sama saya waktu kita Zoom meeting, waktu kita Zoom training, Pak, sebenarnya COVID itu ada nggak ya? Saya nggak tahu teman-teman yang join hari ini pernah ditanya nggak sama teman lain, COVID itu memang ada nggak ya? Apa memang itu ada nggak ya? Saya bilang, ada dong. Kenapa kamu bilang nggak ada? Di mana? Dia bilang. Maka mereka kalau nggak melihat, nggak percaya kan? Jadi mereka lebih percaya pada mereka lebih percaya pada apa yang mereka lihat. Jadi kalau mereka nggak lihat sendiri itu nggak percaya. Maka Anda lihatlah di luar masih ramai. Ya, foto-foto orang piknik kemana gitu ya, dari Natal sampai di tahun baru ini masih banyak orang keluar gitu. Ya saya nggak tahu, saya juga nggak bisa menjawab lagi kenapa orang tuh bisa seperti itu. Keberanian itu luar biasa. Berani bolehlah, berani lah ya. Tapi, nah kalau Anda tanya sama saya, apa yang perlu dipelajari? Rasa takut. Rasa takut. Maksudnya gimana Pak? Rasa takut tuh gimana cara pelajarinya gitu? Rasa takut tuh baik. Kalau orang sudah nggak punya rasa takut lagi, itu bisa berbahaya. Orang bilang, jangan takut gagal. Pak Yuri tahu saya kan. Saya suka berlawanan dengan orang lain kan. Saya suka bantah itu kan. Jangan takut gagal. Kalau nggak takut gagal, ya banting terus lah dia kan. Ya tancap gas terus, nggak takut gagal dulu, tanpa ada semacam konsep apapun, tancap terus kegagalan itu ya menunggu dia. Karena saya takut gagal, maka saya mempersiapkan diri. Nah ini optimis nggak pakai masker pula, ini memang saking optimisnya itu dia nggak pakai. Itu apa ya? Itu optimis yang kelewatan kali itu, yang apa yang tadi ya nancap gas nggak ada dipikirin lagi kan? Enggak, kalau Anda mau tanya sama saya bagaimana saya mengartikan tahun 2020 ini. Jadi satu kata lagi adalah aneh. Kenapa kita sekarang keluar dari rumah itu mesti bawa seperti mau pergi perang gitu. Mau pergi beli sarapan aja. Mesti anak ingatkan, Pak, sudah bawa masker belum? Face shield-nya sudah dibawa belum? Hand sanitizer sudah bawa belum? Ya, tisu sudah bawa belum? Apa mau pergi perang? Maka di situ kadang-kadang saya muncul juga, saya punya optimismenya itu ya. Saya pikir suatu hari ini pasti berlalu. Saya sampai sekarang belum percaya, masa di dunia itu begitu aneh gitu. Masa manusia tuh mau keluar dari rumahnya mesti pakai masker. Kan lucu gitu. Ya. Kan aneh, itu saya pikir, ya inilah di sini yang membuat saya itu masih ada sedikit harapan bahwa suatu hari badai pasti berlalu. Dan tidak mungkin manusia itu dipaksakan harus begitu ya. Jadi keluar tuh mesti bawa ini, bawa itu. Gitu. Ya jaga tetap jaga, tapi kan bukan dijadikan satu keharusan. Kalau nggak pakai masker tuh mungkin didenda, dihukum dan sebagainya. Suatu hari ini pasti berlalu.
Ya, suatu hari pasti berlalu ya. Tapi Tiba-tiba, selama belum berlalu ya kita perlu ikutin apa aturannya gitu ya. kok tiba-tiba saya jadi begitu optimis ya? Ini kabar baik atau kabar buruk Pak Tan? Uh, Tergantung apakah memang saya lagi bicara dengan orang atau saya bicara dengan diri sendiri. Ini beda. Karena saya punya kewajiban, saya tidak boleh menakutkan orang lain. Jadi, tidak boleh menakutkan. Ya, tidak boleh membuat orang worry gitu. Jadi, ini kan namanya kan termasuk di emotional intelligence juga ya. Jadi, kita ini mempunyai masalah, tapi apakah kita ini sama nggak dengan pandangan orang ini? Oh, dia nggak khawatir kok. Kalau dia memang nggak khawatir, kenapa saya mesti membuat dia khawatir? Di tahun 2020 itu mulai April atau Mei, saya sudah nggak nonton berita lagi, Pak. Saya sudah tidak mau dengar lagi hari ini berapa tambah korban yang terinfeksi, berapa yang meninggal, dan berapa yang sembuh. Itu saya sudah nggak ikuti lagi. Nah ini Pak Yudi lebih tahu lah masalah kita punya mind ya, kita punya pemikiran, kita punya pikiran. Itu tidak bisa terima terlalu banyak informasi-informasi yang membuat kita itu jadi sulit mengambil keputusan. Tadi pagi di talk show saya itu saya bicara soal decision making kan, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita butuh informasi, tapi informasi itu perlu diseleksi. Kalau informasi itu yang kita terima adalah sesuatu yang tidak benar, tidak nyata, ya, bukan datang dari sumber yang dapat dipercaya, decision making itu jadi lebih parah. Ya. Oke. Jadi satu kata lagi tambah kalau boleh, apa yang perlu kita pelajari di tahun depan, tahun ini sudah ya 2021 ya, yaitu decision making. Ya. Decision making, ya. Jadi seperti saya buat decision di tahun 2020 itu, begitu kantor sudah 3 bulan lagi habis kontraknya, langsung dalam 1 minggu putuskan stop, kita nggak perpanjang, langsung saya cari tempat kerja satu lagi ini, oke, kita gimana kita beli atau gimana, kalau sewa kan mahal juga ya, jadi hitung-hitung setahun tuh hampir kena 90 juta sampai 100 juta itu kan mahal, jadi mendingan kita beli. Nah, jadi kalau kita bisa ambil keputusan secepat itu, ya, inilah yang membuat orang yang sukses. Siapa bisa mengambil keputusan dengan cepat, tapi bukan berarti tanpa mempertimbangkan risikonya, dia lah yang akan berhasil. Dia akan berhasil. Ya. Nah, ini kembali Pak Tan, maksudnya kalau saya pikir ini artinya salah satu skill yang kita perlu develop juga di 2021 ini dong Pak Tan. Jadi apalagi di situasi saat ini yang dimana kondisi tidak menentu itu istilahnya masih tinggi gitu. Kalau menurut saya ya Pak Tan, kondisi tidak menentu itu masih tinggi gitu. Jadi kita benar-benar unpredictable-nya itu masih tinggi gitu. Nah, pasti. Tadi Pak Tan mengatakan bahwa membuat keputusan dengan cepat, tapi yang perlu dibarengi dengan informasi kan. Bagaimana kita perlu mensortir atau memfilter informasi yang akan membantu kita membuat keputusan yang lebih cepat dan ya mungkin tepat ini nggak tahu sih ya, tepat ini kan ya kalau dapat sih tepat gitu. Nah, menurut Pak Tan gimana sih caranya untuk saya dapat membuat keputusan yang di situasi yang saat ini meningkatkan kemampuan decision makingnya saya gitu. Pertama-tama kita harus mempunyai tujuan yang jelas ya. Ini keputusan ini menurut Brian Tracy itu ada beberapa macam keputusan. Ada decision yang risikonya sangat tinggi. Jadi itu namanya unaffordable decision. Unaffordable artinya kalau dia terjadi sesuatu kesalahan itu sangat tinggi risikonya. Ya. Nah, atau risiko atau suatu decision yang tidak bisa kita delegasikan, kita harus ambil sendiri. Jadi di dalam decision making kita ini perlu ada kriteria. Kita ada kriteria atau kriteria. Kita mau pilih yang mana sekarang? Kalau di depan kita itu nggak ada pilihan, cuma satu aja ya apa boleh buat ya. Tapi kalau ada 2-3 pilihan, tentu kita memikirkan apa kriterianya. Ya, apakah itu menyangkut biayanya, apa itu menyangkut effectiveness-nya, apakah itu menyangkut tentang waktu, ya. Tapi saya pikir sebenarnya
decision making yang paling baik adalah based on the information and data. Jadi data-data, informasi itu yang kita analyze, kita menganalisis, itu kita buat keputusan. Tapi sayangnya, kita nggak punya waktu terlalu banyak. Ya, kita nggak punya waktu terlalu banyak. Dan manusia itu cenderung malas. Malas apa? Malas berpikir. Jadi dia based on dia punya intuition, based on dia punya feeling, ya itu dia itu. Based on dia punya feeling, dia langsung aja dia ambil keputusan itu. Jadi ini memang ada risiko. Jadi saya pikir jangan takut ambil keputusan. Karena apa? Karena apapun keputusannya, itu sedikit banyaknya itu mengandung risiko. Ya? Apapun keputusan, pasti ada risiko. Jadi kalau Anda tidak ambil keputusan, maka nggak baik juga. Kenapa? Karena masalah itu tetap belum selesaikan. Nah, itulah ribetnya itu. Jadi you have to make the decision. Tetapi risikonya apa? Tanggung jawab. Tadi pagi maka saya kaitkan decision making dan responsibility. Oke, ini kalau nanti buat teman-teman mau dengar kembali itu nanti ke Instagramnya Pak Tan, cari yang sharingnya Pak Tan pagi tadi. Ya, bagaimana decision making sama responsibility itu satu kesatuan. Oke. Ini kita lagi bicara soal leadership qualities. Jadi beberapa kualitas leader itu dibahas nanti dalam bulan Januari ini. Ya. Dan kembali Pak, kalau misalnya dari hasil pengalaman Pak, dari tadi pembelajaran Pak Tan, terus kemudian di 2020, terus kemudian, nah sekarang kalau kita udah masuk nih 2021 gitu ya, kita udah masuk 2021 dan kita akan menjalani 2021. Let's say kan pertama COVID kan vaksin oke lah sudah ada, tapi belum di Indonesia kan belum belum istilahnya disuntik dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ya COVID masih ada. Ya, terus kemudian kalau di Jakarta kita akan tadi baru dapat kabar katanya akan ada PSBB rem darurat gitu. Saya nggak tahu kalau di Medan gitu. Nah kan banyak isu, banyak kondisi yang dimana ya tadi membuat orang khawatir, membuat ketakutan juga. Ya kan nah kalau dari Pak Tan gimana saya yang akan membuat saya tadi kita be smarter in 2021, bagaimana membantu saya untuk lebih smart di 2021 gitu Pak? Ya, bagaimana menjadi lebih, ini kan topik kita tuh how to be smarter ya, be smarter in 2021. Ya. Dalam kondisi seperti ini siapa bisa lebih smart gitu ya? Siapa bisa smarter gitu di tahun 2021 ini ya? Jadi waktu kita buat judul ini pun memang terpikir juga bagaimana supaya bisa lebih smart dalam hal take action atau tadi decision making ya, mengambil keputusan harus lebih smart, pilih-pilih informasi yang lebih accurate, lebih dapat dipercaya, lebih smart in time management. Saya nggak tahu teman-teman lain, kalau saya merasa walaupun di tahun 2020 ini, saya bilang tadi, tahun yang capek, tahun yang melelahkan, betul nggak ya, waktu itu berlalu sepertinya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, tahun 2020 berlalu lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2018-2019. Orang lain saya nggak tahu, tapi saya sendiri, saya merasa seperti itu. Tunggu sebentar, udah sebulan ya, ntar udah ini lagi ya. Ya, karena kita ini hidup di dalam keadaan yang sangat merasa khawatir gitu. Jadi kalau khawatir nih, nanti malam ini tidur bisa, oke tidur, besok pagi bangun lagi jam 5, masih bisa bangun, masih bisa pergi jalan pagi dan sebagainya. Jadi itu tiap hari itu ada rutinitas kita jalankan. Nah, jadi di tahun 2021 ini waktu mungkin juga akan berjalan lebih cepat. Kenapa? Setiap hari kita menunggu kabar baik. Setiap hari kita menunggu, nanti vaksin sudah tiba, vaksin sudah mulai disuntik, vaksin sudah ini. Ya, kita mungkin nanti ada kabar, tidak perlu tunggu 3 tahun, mungkin 2 tahun cukup. Atau nanti ada lagi vaksin yang lebih baik. Jadi saya pikir harus lebih smart in time management. Jadi make use of the time, itu waktu itu sangat penting sekali, jangan disia-siakan. Ya, itu bisa jadi membuat kita itu jadi lebih efektif. Oke.
Oke, jadi ada dua tadi terkait dengan be smart in dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dan data. Lalu kemudian terkait dengan time management, bagaimana kita perlu lebih mengatur waktunya kita, karena ya benar waktu itu berlalu dengan cepat seperti hari ini Pak, kita udah tanggal 3 aja gitu. Dan kemudian juga kan istilahnya bukan kita ada COVID ini, terus kemudian kita berleha-leha gitu. Jadi sebenarnya tuntutan kita untuk achieve sesuatu, untuk kita lebih survive, itu sebenarnya lebih meningkat dibandingkan 2018-2019 gitu Pak. Ya kan? Saya juga kadang-kadang heran dengar orang bilang, aduh bosan di rumah ya, maka dia pergi gitu. Kalau kamu berani pergi, iya bosan di rumah. Saya kok nggak pernah merasa bosan di rumah. Saya di rumah itu menikmati. Ya, karena di rumah itu baru bisa kita tahu, ternyata rumah kita itu selama ini jarang kita benahi. Ya, oh di sini perlu dibersihin, di sana itu ini baru bisa mengalami bagaimana sulitnya orang cuci baju, cuci piring dan sebagainya, ngepel. Jadi ini 2 jam yang lalu baru saya ngepel rumah kan. Jadi kita banyak belajar, banyak belajar. Jadi saya pikir nikmati itu waktu kita di rumah itu, karena selama sebelum COVID, saya nggak tahu ya, mungkin ada yang tidak work from home, masih work from office, oke lah. Tapi kalau work from home, saya pikir itu adalah kesempatan yang paling baik untuk melakukan continuous improvement. Itu apa? Kita benahi rumah kita. Nggak ada istilah itu namanya bosan. Kalau misalnya di Kaizen Management, di continuous improvement, satu hari kita kasih target, kita mau cari 3 hal atau 3 masalah yang perlu kita tangani di rumah kita itu. Banyak, ya banyak. Misalnya, ya ada keran yang sudah sedikit netes, itu kita perbaiki, ya. Nanti ada baju yang kancingnya copot, kita jahit kembali gitu. Ada sofa yang kurang nyaman dan masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan merasa bosan di rumah, karena itu kita kalau nggak perlu ya kita nggak keluar. Kalau nggak perlu sekali kita nggak keluar. Tadi apa lagi ya? Time management ya. Oh, satu lagi apa? Ya. Leadership. Tadi, oke. Teman-teman sekalian, ini adalah waktu yang sangat baik, timing yang sangat baik untuk kita membuktikan bahwa kita ini adalah good leader. Belum sampai great leader ya, a good leader saja. Kenapa? Karena a good leader atau a great leader itu adalah leader yang pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin dia punya tim dalam keadaan sulit. Kalau saya bisa memimpin tim saya itu dalam keadaan biasa sebelum COVID-19, itu tidak dianggap hebat. Nah, begitu sudah muncul COVID-19 ini, sang pemimpin masih bisa memimpin dia punya tim dengan baik. Ini saya bilang dunia kerja ya Pak ya, dunia kerja artinya di perusahaan gitu. Itu baru namanya hebat. Jadi seseorang itu kalau dia mau menguji dia diri sendiri, apakah dia adalah seorang leader yang hebat atau belum, nah, di tahun 2021 ini suatu kesempatan untuk dia membuktikan. 2020 sudah lewat, nggak usah bicara lagi. Okay? 2021 buktikan bahwa dia itu stress tolerance-nya itu tinggi. Stress tolerance itu artinya dia adalah leader yang sangat bagus untuk bisa bekerja di bawah tekanan, terutama stres. Itu adalah orang yang bisa berhasil. Itu adalah orang-orang yang akan dianggap apa namanya itu ya bisa menjadi leader yang baik. Okay? Jadi leadership. Tadi saya baru baru baca di mana saya lupa, di artikel atau lewat di Instagram gitu ya. Ya tadi barusan Pak Tan ngomong gitu bahwa kemampuan kita untuk bagaimana menghadapi stres itu menjadi sangat penting di situasi saat ini gitu. Karena ya kembali ya, maksudnya setelah 2020, saya kalau di saya gitu ya, tuntutan kita di 2021 itu lebih gila daripada sebelumnya gitu. Karena ya kalau kita bicara perusahaan kan pasti mereka mau bounce back kan. Mereka mau bounce back gitu setelah 2020 yang agak drop gitu kan. Maunya 2021 itu adalah saatnya untuk naik kembali gitu kan, naik kembali. Nah, pas mau naik kembali yang dimana kondisinya lagi turun, ini kan kondisi mau narik nih. Nah, pas mau narik itu kan pasti wah itu kayak mau naik gunung gitu kan. Itu kan pasti tekanannya tinggi gitu, Pak. Tapi
Saya nggak tahu, semua orang nggak tahu. Jadi di tahun 2021 ini, apapun yang mau terjadi kita juga nggak tahu. Namun di tahun 2020 ini kalau Pak Yudi tanya sama saya, ada nggak sesuatu kejadian yang aneh itu malah terjadi gitu. Kalau ini sayang Pak Kris, saya nggak tahu masih ikut nggak Pak Kris Angkasa itu, kalau beliau ikut mungkin bisa sedikit kasih saran. Ini saham ini naiknya itu luar biasa. Pak Yudi main saham nggak? Saya nggak. Ya, IHSG coba. Mulai dari, saya nggak tahu apakah memang ulang tahun saya itu bawa rezeki atau bukan. Sejak 26 Oktober, 1-2 hari dekat-dekat itu sahamnya tuh naik terus sampai Desember. Saya juga heran. Ini dalam kondisi seperti ini, kenapa saham kok masih bisa naik? Kalau di indeks di IHSG itu dari 5.000-an jatuh sampai 5.000, itu bisa sampai 6, Pak Kris itu bisa sampai 6.200, 6.100-an. Jadi waktu itu saya pikir-pikir, wah ini tadinya saya pikir ini aset saya ini udah sebagian udah termakan ini ya. Begitu COVID itu langsung turun dari di bawah 5.000 juga pernah terjadi. Tapi kenapa dia bisa bangkit lagi? Yang saya jadi heran. Nah, jadi saya malah teringat di tahun 98. Teman-teman kalau masih muda-muda sekali, jadi nggak pernah mengalami di tahun 1998, waktu itu kan ada krisis ekonomi. Nah, sama semua orang itu, waduh, semua itu banyak perusahaan yang tutup ya, anak-anak sekolah di luar negeri disuruh pulang dan sebagainya. Nah, tapi begitu masuk tahun 99, masuk tahun 2000, itu bisnis sudah booming kembali. Jadi kalau COVID ini juga bisa sama dengan tahun 98, kalau cuma hanya butuh waktu 2 tahun, ya berarti kita ini, oke lah, kita masih tunggu setahun lagi lah ya, sudah bisa terjadi, tapi kita nggak tahu. Psikologis manusia selalu ada tamak, ada yang takut. Ya ini kalau saham mesti tanya sama Pak Kris Angkasa ini. Saya sendiri cuma ikut-ikutan aja berapa tahun, belasan tahun, tapi nggak pernah mendalami. Jadi kita hanya ya bukan iseng ya, tapi kita juga konsentrate. Tapi memang ya enaknya itu supaya bisa lebih killing time lah. Ya kita nggak usah terlalu mikir ke COVID terus ya, mikir ke saham sebetulnya. Pak Tan, ya. Oke. Waktu udah 52 menit nih, tinggal kita sekitar 7 menit ya. Tapi nah, dari Pak Tan sendiri gimana Pak, buat yang masih muda-muda atau yang buat teman-teman di 2021 ini, selain tadi yang sudah Pak Tan sharingkan atau Pak Tan dapat juga mungkin wrap up gitu, apa sih yang dapat kita perlu persiapkan atau apa yang kita perlu lakukan atau apa yang kita perlu develop untuk membantu kita perform di 2021? Satu hal yang pasti, kita nggak boleh membedakan yang masih muda dan yang sudah tua. Okay? Kalau hari ini saya masih bisa bicara melalui IZ Live ini juga berkat seorang anak muda gitu. Bapak kenal kan, ya Pak Frankie kan. Jadi dia yang mengajak saya ngobrol di Instagram Live. Di situ saya mulai merasa, oke, dunia ini belum kiamat, oke? Dunia ini belum kiamat. Saya nggak bisa ketemu dengan klien saya dan peserta saya, tapi saya masih bisa ketemu mereka di udara melalui Zoom Cloud Meeting, melalui Instagram. Jadi ini masih bagus, ya. Walaupun saya udah lama nggak di radio, tapi ini sudah seperti sudah siaran. Ini malah bagus ya, bisa lihat wajah saya. Ya, kalau radio kan nggak ada visualnya kan. Ya, Pak Kris lagi, yang penting diri sendiri berkembang. Jangan tamu aja yang naik, semangat harus naik ya, skill harus naik, betul ya. Jadi tadi maksud saya itu saham itu sedikit menghibur lah ya, sedikit menghibur ya. Masa di sepanjang tahun 2020 itu terus kita nih mendung terus kan, enggak kan ya, habis mendung habis hujan kan muncul apa, pelangi gitu ya, gitu ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi bukan soal belajar dari orang senior atau junior, Pak. Justru saya juga banyak belajar dari yang junior.
terus terang. Karena kalau saya mau cari orang yang lebih senior dari saya, itu nggak ada Pak Yudi. Ngerti nggak? Ya, ya. Teman-teman saya yang senior, mereka itu udah setengah pensiun, mereka udah retire, mereka itu tidak di bisnis lagi, atau bisnis mereka itu beda-beda. Jadi justru belajar dari yang muda-muda ini. Nah, inilah yang menurut saya itu, saya di tahun 2020 ini, saya belajar dari yang muda ini banyak, yang junior. Oke, termasuk Pak. Kita juga belajar kan. Kita kan sering diskusi kan, ini Instagram Live ini gimana gitu ya, bagaimana buat background, bagaimana buat ini itu, bagaimana itu istilah IGTV dari mana? Ya dari Anda semua. Mau dari mana lagi gitu. Jadi belajar itu bukan hanya belajar dari satu sumber saja, Bapak Ibu sekalian. Ya tadi Pak Kris juga bilang semangatnya harus naik juga, skillsnya harus naik juga. Belajar itu sekarang tahu apa? Saya hampir tiap hari itu buka Google Pak. Saya mau coba cari tahu definition dari responsibility itu seperti apa. Saya googling aja dapat. Kan luar biasa kan hidup di zaman sekarang ini. Jadi kalau ada yang merasa bosan tinggal di rumah, saya sarankan Anda coba cari definition dari 10 kata yang Anda inginkan dari Google, Anda sudah bisa kill time. Cepat sekali berlalu. Itu yang saya lakukan. Selain nonton TV, selain apa, tapi saya sudah kurangin berita. Berita-berita itu saya kurangin berita. Oke Pak Tan. Waktu udah ini, thank you Pak Tan untuk obrolan santainya di sore hari ini terkait dengan pandangan Pak Tan dari 2020 lalu kemudian di 2021. Ya, jadi salah satunya adalah tadi juga bahwa di bagaimana 2021 itu artinya kalau saya dapat simpulkan itu adalah bagaimana kita perlu meluangkan waktu tadi belajar gitu ya, belajar dari Google, kemudian belajar dari siapapun. Sebenarnya nggak ada alasan untuk merasa bosan di rumah gitu. Sebenarnya justru saya dapat mengartikan adalah bahwa ini juga kesempatan bagi saya untuk upgrade diri gitu di situasi saat ini, di mana punya keterbatasan keluar, jadi punya waktu untuk meningkatkan kualitas diri, bahkan juga rumah dapat waktu memperbaiki rumah gitu, membuat rumah jadi lebih baik gitu ya Pak. Belajar cuci piring, belajar ngepel lantai, semua. Ya, belajar jadi pembicara, oke? Belajar jadi pembicara. Ya, saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi jangan bilang saya ini belum pernah jadi pembicara. Itu nonsense ya. Jadi kalau Anda mau coba misalnya belajar ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tidak ada batasnya. Jadi di akhir sesi ini masih saya mau menyumbangkan satu quotation yang saya kutip dari seorang pengarang orang India kebetulan ya. Jadi dia tulis buku itu sangat bagus tentang motivation. Dia bilang hope is the foundation of motivation. Harapan atau expectation atau harapan. Harapan itu adalah fondasi dari motivasi. So, kalau Anda seperti tadi Pak Kris bilang harus tetap termotivasi, semangat harus tinggi, ciptakan harapan. Seperti apa ciptakan harapan? Besok hari Senin, saham sudah buka kembali. Saya mengharapkan besok saham bisa naik 1-2%. Begitu saya ingat saham naik 1-2%, semangat saya itu tinggi, saya bisa bicara dengan Pak Yudi dan teman-teman, begitu semangatnya itu begitu bisa lebih tinggi daripada biasa. Hope selalu ada, oke? Jangan belajar dari saya yang tadi yang saya bilang kita ini pesimistik dan lain sebagainya ya. Tetap dunia belum kiamat, jadi kita masih ada harapan. Suatu hari Anda keluar dari rumah Anda tetap masih seperti dulu, tidak perlu pakai masker lagi. Sip. Thank you Pak Tan untuk waktunya. Terima kasih sudah mengundang. Selamat sore Pak Tan. Selamat sore. Ya, thank you juga untuk waktunya Pak Tan. Selamat sore. Thank you. Sehat selalu Pak Tan. Sama-sama. Thank you. Oke, saya ini ya. Ini formatnya ganti ya? Iya, kayaknya dia ganti. Iya, saya hari itu salah pencet jadi rusak ini saya punya video. Oke.
Saya ini Pak Tan, saya remove terlebih dahulu ya. Oke. Oke, thank you teman-teman untuk waktunya, untuk teman-teman punya waktu untuk mendengarkan sharingnya dari Pak Tan. Ya, semoga teman-teman mendapat memetik apa dari obrolan-obrolan santai kita ini dari pandangan-pandangan Pak Tan, bagaimana belajar dari 2020, lalu kemudian bagaimana kita dapat membuat diri kita lebih baik di saat ini, yang kebetulan saat ini adalah 2021. So, tadi kata Pak Tan adalah tetap punya hope dan always keep wake up.